Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap dalam keadaan sehat dan semangat ya. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang tahap pelaporan akuntansi pada perusahaan jasa. Maka, tentu yang akan kita bahas yaitu tentang laporan keuangan. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada pertemuan kali ini yaitu diharapkan peserta didik mampu memahami tahap pelaporan akuntansi pada perusahaan jasa, mampu menjelaskan apa itu laporan keuangan dan fungsinya, menjelaskan jenis-jenis laporan keuangan, dan membuat laporan keuangan melalui berbagai sumber dan kajian literasi secara lengkap dan teliti. Langsung saja masuk pada pembahasan materi. Sebelumnya, apakah ada yang tahu laporan keuangan itu apa? Laporan keuangan adalah laporan yang dirancang para pembuat keputusan, baik di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan, mengenai posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan. Sedangkan, menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK nomor 2 tahun 2009, tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Maka, dapat disimpulkan bahwa fungsi dari laporan keuangan yaitu untuk menggambarkan kondisi perusahaan sebagai bahan evaluasi kinerja, perencanaan dan pengambilan keputusan, dan menunjukkan kredibilitas perusahaan. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis laporan keuangan. Ada 4 jenis laporan keuangan yang biasa dibuat oleh perusahaan. Yang pertama yaitu laporan laba rugi, yang kedua laporan perubahan ekuitas, yang ketiga laporan posisi keuangan atau neraca, dan yang keempat yaitu laporan arus kas. Nah, pada pertemuan kali ini yang akan kita bahas yaitu tentang laporan laba rugi dan laporan perubahan ekuitas. Yang pertama, laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang memberikan informasi keberhasilan yang dicapai atau kegagalan suatu perusahaan dalam rangka menjalankan usahanya selama periode tertentu. Nah, laba atau rugi perusahaan ini dapat dihitung dengan membandingkan jumlah pendapatan dan jumlah beban selama satu periode tertentu. Lalu, unsur-unsur apa sajakah yang terdapat pada laporan laba rugi? Unsur yang terdapat dalam laporan laba rugi yaitu ada beban dan pendapatan. Nah, pendapatan yaitu semua pendapatan yang diperoleh selama satu periode akuntansi. Sedangkan beban atau biaya yaitu beban atau biaya yang dikeluarkan selama satu periode akuntansi. Selanjutnya, bentuk laporan laba rugi. Laporan laba rugi terdiri dari bentuk single step dan multiple step. Nah, bentuk single step yaitu semua pendapatan digabungkan menjadi satu kelompok dan semua beban pun digabungkan menjadi ke dalam satu kelompok. Untuk menentukan laba atau rugi yang diperoleh perusahaan, maka kedua kelompok tersebut diselisihkan. Nah, jika jumlah pendapatan lebih besar dibandingkan jumlah beban, maka menghasilkan laba bersih. Dan sebaliknya, jika jumlah pendapatan lebih kecil dibandingkan jumlah beban, maka menghasilkan rugi bersih. Nah, yang kedua yaitu bentuk multiple step atau bentuk bertahap, yaitu pada bentuk ini laporan laba rugi yang disusun dengan cara memisahkan pendapatan dan beban antara pendapatan operasional dan pendapatan non-operasional, dan juga beban operasional dan beban non-operasional. Dalam bentuk ini, penyajian bagian pertama yaitu rincian dari pendapatan operasional. Lalu, bagian yang kedua yaitu rincian dari beban operasional.
Dengan membandingkan kedua hal tersebut, maka akan diperoleh laba atau rugi operasional. Kemudian, bagian yang ketiga yaitu rincian dari pendapatan dan beban non-operasional. Lalu, hasil dari kelompok pertama dan kelompok kedua digabungkan dengan hasil dari kelompok ketiga yang akan menghasilkan laba atau rugi bersih. Selanjutnya yaitu tentang laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas adalah laporan atau informasi yang menggambarkan perubahan yang terjadi atas ekuitas pada suatu periode. Ekuitas pemilik akan bertambah dengan adanya investasi atau setoran modal dan laba bersih. Sebaliknya, ekuitas pemilik akan berkurang apabila terjadi adanya prive atau pengambilan uang untuk keperluan pribadi dan adanya rugi bersih yang terjadi pada perusahaan tersebut. Selanjutnya, unsur-unsur yang terdapat pada laporan perubahan ekuitas. Yang pertama yaitu ada ekuitas awal. Ekuitas awal ini merupakan modal yang ditanamkan pada awal periode akuntansi. Nah, yang kedua yaitu saldo laba atau rugi pada periode berjalan. Jika terjadi laba maka sebagai penambah ekuitas, sedangkan jika terjadi rugi maka sebagai pengurang ekuitas. Yang ketiga yaitu pengambilan atau penyetoran pemilik. Jika ada penyetoran maka ekuitas akan bertambah, dan sebaliknya jika ada penarikan atau pengambilan maka ekuitas akan berkurang. Bentuk-bentuk laporan keuangan perubahan ekuitas terdiri dari dua macam, yaitu laporan perubahan ekuitas atas perusahaan perseorangan dan laporan perubahan ekuitas atas perusahaan perseroan terbatas. Oke, untuk pembahasan materi ini selesai. Selanjutnya, Ibu akan memberikan latihan ya. Berdasarkan data tersebut, berapa besar laba atau rugi yang didapat oleh bengkel ABC ya. Silakan kalian coba jawab pada kolom komentar di bawah ini ya.